Camping bersama dan berpetualang selama 3 hari di dalam hutan ini. Dan ini dia, kita harus melewati sungai yang ada di tengah sini. Karena kan di ujung sana tidak ada lagi akses jalan. Beberapa kegiatan yang kami lakukan seperti berburu ikan dan juga tanaman liar untuk kebutuhan memasak selama berada di dalam hutan ini. Jadi ini dia untuk jantung pisangnya. Jadi kita coba ambil. Hai teman-teman semua, gimana nih kabar kalian? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi pada video kali ini saya bersama Iqbal dan Heru akan melanjutkan petualangan camping, berburu ikan dan tumbuhan liar yang ada di hulu sungai di atas sana. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan melanjutkan petualangan berburu ikan yang ada di hulu sungai sana dengan cara menggunakan perangkap dan juga pancing. Dan juga nanti kita akan berburu sayuran hutan yang ada di atas sana. Jadi sekarang kita bakal lanjutkan perjalanan terlebih dahulu. Dalam perjalanan kami melihat ada tumbuhan pakis yang tumbuh di sekitar jalur yang kami lalui. Jadi sekalian aja kami kumpulkan untuk kebutuhan memasak. Oh iya, mungkin hampir dari teman-teman semua mengenal sayuran ini. Biasanya banyak tumbuh di tempat sejuk dan di pinggir sungai seperti ini. Dan setelah beberapa pakis kami kumpulkan, kami pun melanjutkan perjalanan kembali. Dalam perjalanan kami kembali berhenti di pinggir sungai untuk mencari umpan terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi sekarang kami bakal cari umpan terlebih dahulu. Di sini ada bekas galian babi hutan ya. Coba kita cari cacingnya di area sini. Kami memilih bekas galian babi untuk mencari umpan dikarenakan bekas galian ini sudah dapat dipastikan ada cacingnya. Soalnya kalau di hutan biasanya cacing susah untuk ditemukan. Dan bekas galian babi hutan ini adalah salah satu petunjuk bahwa di tanah ini ada cacingnya. Tidak jauh dari tempat kami mencari umpan, saya melihat tanaman ubi dengan batang berduri seperti ini. Oke teman-teman, jadi di sini kita melihat untuk umbi tanaman liar yang ada di hutan sini. Nih bentuk umbinya. Ini dinamakan dengan umbi beracun. Dan ini untuk jenis batangnya. Oh iya, kira-kira teman-teman ada yang tahu gak dengan jenis tanaman ini? Nanti bisa teman-teman infokan aja di kolom komentar. Jadi di sini saya coba ambil untuk dipelajari lebih lanjut. Singkat cerita, kami kembali melanjutkan perjalanan. Sebuah perjalanan panjang yang harus kami lalui. Kami berjalan menyusuri aliran sungai di mana kami harus berhati-hati dikarenakan trek yang kami lalui kali ini penuh dengan batu-batu licin yang dimana bisa saja mencederai kami saat di dalam perjalanan. Singkatnya, setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya kami pun sampai di sebuah tempat yang ingin kami tuju. Sebuah tempat indah, tebing tinggi yang dimana di tengah-tengahnya ada aliran sungai seperti ini. Oke teman-teman, jadi sekarang kami sudah sampai di lokasi yang ingin kami tuju. Ini dinamakan dengan batu dinding di arah belakang sana. Dan ini dia, kita harus melewati sungai yang ada di tengah sini. Karena kan di ujung sana tidak ada lagi akses jalan. Dikarenakan satu-satunya jalur yang bisa dilalui di sini, kami harus melewati tempat ini dengan berjalan di tengah-tengah sungai seperti ini.
Tidak jauh dari sini kami pun memutuskan untuk mendirikan tenda. Dikarenakan hari pun sudah mulai sore, sekalian kami bisa beristirahat satu malam di tempat ini sebelum kami melanjutkan petualangan esok hari. Sementara itu, lokasi akan kami bersihkan terlebih dahulu. Sementara itu, setelah lokasi kami bersihkan, selanjutnya perapian kami nyalakan untuk kebutuhan memasak, sekalian buat jaga-jaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi di sini kita tetap berhati-hati untuk memilih tempat perapian, seperti di pinggir sungai ataupun di tempat-tempat yang benar-benar aman. Oke teman-teman, jadi sekarang kami sudah sampai di lokasi. Kami lanjut untuk mendirikan tenda terlebih dahulu. Jadi di sini api sudah kami nyalakan dan langsung untuk memasang bubu atau perangkat ikan yang sudah saya bawa tadi nih. Jadi sekarang kita bakal lanjut untuk bikin umpan terlebih dahulu. Oke, jadi di sini kita sudah bawa kelapa yang akan kita bakar terlebih dahulu untuk umpan. Di sini saya menggunakan kelapa bakar sebagai umpan bubu atau perangkap ikan yang kami bawa. Selanjutnya kelapa yang sudah dibakar dipotong-potong kecil seperti ini. Dan setelah umpan dipasang, kami lanjut pasang perangkap ikan di bagian atas sungai. Jadi kami cari spot yang cocok untuk pemasangan bubunya terlebih dahulu. Jadi, di sini kami memilih memasang bubu di spot ini. Semoga saja ada ikan yang kami dapatkan di esok harinya. Dan setelah bubu terpasang, kami memutuskan untuk kembali ke tempat perapian untuk pemasangan tenda terlebih dahulu. Setelah pemasangan tenda, kami lanjut memasak terlebih dahulu. Dikarenakan perjalanan hari ini lumayan jauh, malam ini kami belum sempat mencari ikan. Karena perut sudah mulai lapar, kami memutuskan untuk bikin menu sederhana, ikan asin bakar, terong rebus, dan sambal mentah seperti ini. Singkat cerita, menu makan malam siap diluncurkan dan tanpa basa-basi langsung saja kita eksekusi. Mengingat perjalanan hari ini cukup melelahkan, malam ini kami memutuskan untuk langsung beristirahat dikarenakan esok hari kami kembali melanjutkan petualangan. Keesokan harinya di hari kedua kami kembali melanjutkan petualangan. Pertama, kami mengangkat perangkap ikan yang sudah dipasang kemarin sore. Di sini kami cuma dapat beberapa ekor ikan saja. Mungkin saja umpan kelapa bakar ini tidak cocok di spot ini. Tidak sampai di sini kami kembali melanjutkan untuk memancing ikan di spot bagian atas.
Di sini kami kembali mendapatkan beberapa tambahan ikan lele hutan dan juga ikan-ikan kecil yang ada di sungai ini. Singkatnya, setelah beberapa ikan kami dapatkan, kami memutuskan kembali ke tenda untuk memasak hasil buruan di pagi ini. Setelah sampai di tenda, api kami nyalakan dan ikan akan saya bersihkan terlebih dahulu. Menu hari ini sayur pakis yang sudah kita ambil kemarin dan beberapa ikan yang sudah berhasil kita dapatkan di hari ini. Jadi sekarang kita langsung ke proses memasak. Setelah ikan kering, lalu daun pakis sekarang kita masukkan seperti ini. Sekarang setelah semua siap, ikan dan daun pakis pun kita campur seperti ini dan siap untuk diluncurkan. Dan ini dia menu pagi ini, daun pakis dan juga lele hutan. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita eksekusi. Berburu ikan dan tanaman liar di hutan langsung diolah menjadi masakan, itu nikmatnya memang sangat luar biasa. Jadi sekarang kami lanjutkan makan terlebih dahulu. Dan ini adalah akhir perjalanan kami di hari kedua. Keesokan harinya di hari ketiga, sebelumnya saya sempat panen beberapa rawit di kebun yang ada di pondok sebelum melanjutkan perjalanan petualangan ke hutan untuk berburu makanan apa saja yang saya temui dan bisa diolah menjadi menu masakan. Setelah rawit terkumpul dan sudah dirasa cukup, saya memulai perjalanan. Singkat cerita, saya pun sampai di lokasi yang kira-kira cocok untuk menyalakan perapian untuk kebutuhan memasak. Dan tanpa berlama-lama, di sini saya langsung meletakkan barang bawaan terlebih dahulu dan lanjut untuk menyalakan perapian. Setelah api saya nyalakan, di sini saya coba berkeliling untuk mencari buah dan tanaman apa saja yang bisa diolah menjadi menu makanan. Jadi di sana kita melihat buah nangka, jadi kita coba ambil untuk buah nangkanya nih. Di sini saya melihat ada buah nangka, di mana buah nangka ini bisa kita olah menjadi menu makanan. Jadi langsung saja kita coba ambil.
Dan ini dia buah nangka yang sudah berhasil kita amankan. Jadi nanti kita akan bawa ke tempat perapian untuk diolah menjadi menu masakan. Oke teman-teman, jadi kita sudah mendapatkan nangka. Jadi sekarang kita bakal olah untuk buah nangka ini. Tidak jauh dari sini saya juga banyak melihat jenis tanaman pisang hutan yang sudah pernah kita review sebelumnya. Tapi kali ini kita coba olah jantung dari pisang hutan ini sebagai menu masakan. Oke teman-teman, jadi di sini saya banyak melihat untuk jantung pisang hutan. Jadi di sini coba kita ambil satu untuk jantung pisangnya. Jadi ini dia untuk jantung pisangnya. Jadi kita coba ambil. Nanti kita bakal olah di tempat perapian. Oh iya, di sini teman-teman apakah sudah pernah mengolah jantung pisang hutan ini sebagai menu makanan? Silahkan tulis di kolom komentar. Setelah dirasa cukup, saya kembali ke tempat perapian untuk mengolah hasil buruan pada hari ini. Selanjutnya jantung pisang hutan dan buah nangka saya bersihkan terlebih dahulu sebelum dimasak. Nangka yang sudah dibersihkan lalu dipotong kecil-kecil seperti ini. Dan setelah semua selesai, kita lanjut ke proses memasak. Nangka yang sudah dipotong-potong dimasukkan seperti ini dan ditunggu sampai kering. Sambil menunggu nangkanya matang, di sini saya akan haluskan rawit yang sudah kita bawa dari pondok. Sekarang nangkanya sudah matang dan bisa diangkat seperti ini. Selanjutnya jantung pisang hutannya juga kita masukin seperti ini. Singkat cerita, menu masakan hasil berburu di hutan siap untuk kita luncurkan dan langsung saja kita eksekusi. Rasa dari jantung pisang hutan ini sama persis dengan rasa dengan jantung pisang biasa, cuman yang membedakannya hanya dari cara pengolahannya saja. Jadi sekarang saya lanjut makan terlebih dahulu. Jadi mungkin segitu saya dulu ya untuk petualangan kita pada episode kali ini. Semoga teman-teman semua terhibur. Saya Sirangka pamit dan sampai jumpa lagi di video petualangan berikutnya.